jumpa lagi sama saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kekuatan geser, yaitu dengan konsep Moore-Coulomb. Tapi sebelum itu saya sudah mengucapkan terima kasih dulu kepada semua yang sudah menonton channel saya dan semua yang telah subscribe. Thank you. Terima kasih banyak buat pertanyaannya yang membuat saya jadi semakin belajar lagi, dan saya harap juga kepada teman-teman mahasiswa untuk jauh lebih belajar lagi setelah melihat dari channel saya ini. Oke, jadi saya mulai ya. Ini adalah pembahasan tentang kekuatan geser. Jadi sedikit dari saya tentang bagaimana nanti menentukan kekuatan geser pada bidang, kemudian menggunakan metode Moore-Coulomb, dan bagaimana menentukan titik pol. Oke, kita mulai ya sedikit. Opening dari saya adalah kita kenalan dulu sebenarnya. Apa sih itu kekuatan geser dalam tanah gitu ya. Jadi sebenarnya kekuatan geser itu memang kita memerlukan adanya kekuatan geser di dalam tanah. Jadi kekuatan geser ini masuk ke dalam salah satu materi kuliah yaitu Mektan 2. Oke, jadi sebenarnya kalau di ITAT nih, di Institut Teknologi Aditama Surabaya, kita belajar kekuatan geser itu pada minggu ke-9 dan minggu ke-10. Jadi setelah UTS, kita belajar tentang kekuatan geser. Kenapa sih kita nanti butuh kekuatan geser? Nah, sebelum kita belajar kekuatan geser, itu sebelumnya kita belajar tentang penurunan konsolidasi. Yang wajib diingat adalah pada saat kita melakukan perhitungan penurunan konsolidasi hanya terjadi kepada tanah yang berbutir halus. Kemudian yang paling penting adalah komponen penurunan dalam penurunan konsolidasi itu adalah pasti kita butuh yang namanya indeks kompresi, yaitu nilai CC yang bisa diidentifikasi dari hasil pengujian odometer di laboratorium. Kemudian besarnya waktu konsolidasi nanti bisa dievaluasi menggunakan nilai indeks koefisien konsolidasi atau nilai CV. Nah, nanti itu akan ada videonya sendiri tentang bagaimana penurunan konsolidasi, meskipun sebenarnya sudah pernah saya rekam tentang resum penurunan konsolidasi. Nah, sekarang kalau kita belajar tentang kekuatan geser tanah. Sebenarnya saya sering mengulang kembali ya, jadi dasarnya perencanaan bangunan bawah itu terdiri dari dua hal, yaitu dasar kepada kekuatannya, bearing capacity, dan tentang penurunan di dalam tanah. Dalam kita menentukan kuat geser tanah nanti, itu fungsinya buat apa? Salah satunya adalah untuk kapasitas daya dukung tanah, stabilitas lereng, dan daya dorong dalam dinding penahan tanah. Kekuatan geser dalam tanah itu selalu akan ada hubungan dari fungsi kepadatan tanah dan fungsi kohesi dan sudut geseknya. Jadi kuat geser tanah itu menurut Moore itu bisa didefinisikan bahwa kalau misalkan nanti terjadi keruntuhan, jadi itu adanya kombinasi keadaan kritis dari tegangan normal dan tegangan geser. Dalam kita menentukan kekuatan geser tanah, itu pasti ada dua komponen juga, tegangan normal dan tegangan geser. Kenapa kok kayak gitu? Nanti ini berhubungan dengan pengujian di laboratoriumnya. Nah, kuat geser sendiri itu sebenarnya adalah suatu peristiwa di mana tanah itu menahan terhadap gaya yang bekerja pada dirinya, baik gaya yang bekerja secara vertikal ataupun gaya yang bekerja secara horizontal. Dan fungsi dari kekuatan geser sendiri, kalau fungsinya dari Coulomb, itu mendefinisikan bahwa ada fungsi kohesi dan tegangan normal di dalam bidang tanah. Tegangan normal ya pasti ada fungsi gamma dikali dengan ketinggian. Baik pada fondasi ataupun pada bangunan-bangunan yang ada di atas tanah, biasanya keruntuhan itu terjadi karena adanya geser dalam tanah. Jadi akibat adanya pergerakan di dalam tanah begitu, terus habis itu pastinya juga ada beban. Jadi pada kondisi seperti ini nanti dia akan runtuh. Jadi pada kondisi X dia akan runtuh dan pada saat Y dia akan stabil. Jadi nanti bidang runtuh yang ada di sini itu tuh sebenarnya nanti akan dipelajari di metode perbaikan tanah.
di metode perbaikan tanah sendiri sebenarnya bagaimana kita menentukan kekuatan tanah, paling penting itu adalah kita menemukan di mana letak bidang runtuhnya. Namun sekarang belum ya. Jadi kita belajar dulu bagaimana mengidentifikasi si tegangan yang bekerja di dalam tanah. Jadi kalau kita sudah belajar konsolidasi, itu pasti nanti akan berlanjut ke kekuatan geser tanah. Jadi kalau di kekuatan geser tanah itu kita belajar ada banyak istilah ya, nanti pasti ada tegangan overburden efektif, normally consolidated, itu asalnya dari pengujian konsolidasi. Nah, kemudian kalau misalkan kita berkaitan dengan pengujian kekuatan geser, nah sebenarnya lagi-lagi saya tekankan bahwa pengujian tanah itu pada dasarnya bisa dilakukan di dua tempat, di lapangan dan di laboratorium. Begitu juga pada pengujian kekuatan geser tanah. Pada pengujian kuat geser tanah sendiri sebenarnya bisa dilakukan di laboratorium dan di lapangan. Yang saya jelaskan sekilas di sini itu masih dalam lebih banyak di laboratori. Jadi yang terkenal biasanya itu adalah uji direct shear. Uji direct shear itu adalah sampel tanah dibuat seperti silinder kecil, lalu kemudian hampir sama seperti sampling pada konsolidasi, lalu kemudian dia akan dibebani dan akan digeser. Sehingga pada kekuatan tanah menggunakan uji kekuatan geser langsung atau direct shear, itu dia akan menghasilkan suatu tegangan normal akibat dari beban dan tegangan geser dari pembacaan dialnya setelah kita putar. Itu ceritanya. Dari pengujian kekuatan geser menggunakan uji direct shear, yang kita peroleh itu juga sama, yaitu nanti nilai kohesi dari nilai A itu adalah nilai A ini adalah nilai kohesinya, dan sudut geser itu dari kemiringan grafik yang akan kita peroleh. Terus, oke. Pada dasarnya, uji kuat geser itu bisa terdiri dari kondisi drain ataupun kondisi undrain, dan bisa digunakan pada tanah-tanah yang berbutir halus atau tanah yang berbutir kasar. Tapi tidak bisa untuk kerikil sebenarnya. Jadi lebih cenderung ke tanah campuran, bukan murni seperti pasir saja atau lanol saja atau lempung saja, tapi lebih cenderung ke arah bagaimana tanah itu adalah tanah campuran. Hasil pada kekuatan uji direct shear itu, ada cameo, dia datang. Jadi kekuatan geser itu bisa tergantung dari bagaimana si jenis tanahnya dan pada kondisi dia drain atau undrain. Kemudian kalau kita bicara tentang uji kekuatan geser lain seperti uji triaksial itu bisa dilakukan dengan tiga kondisi, maksudnya dengan kondisi unconsolidated undrain, consolidated drain, dan unconsolidated undrain. Nanti untuk detailnya bisa dibaca sih pada beberapa literatur. Jadi saya di sini tidak seberapa detail menjelaskan apa macam-macam dari si uji triaksialnya itu. Mungkin nanti ada sesi tersendiri untuk kita membahas setiap hasil pengujian. Misalkan hasil pengujian direct shear tuh hasilnya berupa apa, cara mengujinya bagaimana, terus triaksial itu juga seperti apa sampingnya. Yang saya output di sini dalam video ini adalah saya memperkenalkan apa itu kekuatan geser, bagaimana tentang pengujiannya, dan bagaimana untuk pengolahan data kalau misalkan kita punya suatu kasus. Jadi kalau misalkan kita melakukan uji triaksial, sebentar ya, ini soalnya saya biasa sama Kansa itu. Dia suka ada suara-suara. Jadi harap maklum kalau videonya nanti ada suara-suaranya dari Kansa. Jadi kalau kita pengujian triaksial nanti ada beberapa kasus yang kita sudah bisa sesuaikan dengan jenis tesnya. Misalkan pada consolidated drain itu bisa terjadi pada misalkan kasusnya nanti ada suatu pembebanan yang bertahap. Nah, itu kita bisa menggunakan uji CD test untuk uji triaksial untuk kita mendapatkan nilai kohesi efektif dan sudut geser efektif gitu ya. Mungkin nanti ada pertanyaan kali, apa bedanya C efektif dan sudut geser efektif, apa bedanya dengan nilai CU, apa bedanya dengan nilai SU, ini sama atau enggak sih Bu sebenarnya, mungkin nanti ntar lagi. Oke, jadi vein shear test ini adalah salah satu cara untuk
menentukan kekuatan geser kalau di lapangan. Hasilnya adalah berupa nilai SU. Jadi nanti ini semuanya Venture Test, bagaimana cara mengujinya ini ada di ASTM atau di SNI atau bahkan ada di FHWA. Semua peraturan menulis tentang bagaimana cara Venture Test. Oke, jadi pada dasarnya kalau kita bicara tentang kekuatan geser, itu artinya kita bicara bahwa tanah itu akan runtuh. Berarti kita akan bicara tentang bagaimana sih teorinya keruntuhan pada material. Teori keruntuhan pada material tanah itu salah satunya menggunakan teori Moore-Coulomb. Jadi misalkan tanah itu dimisalkan dalam satu kotak begitu ya, dia itu terbebani aksial, horizontal, dan dia digeser gitu. Jadi seperti ini misalkan kriteria keruntuhan Moore-Coulomb itu. Pada dasarnya keruntuhan geser atau tegangan geser itu pasti akan terdiri dari komponen tegangan dan tegangan normal dan tegangan geser. Baik pada tegangan normal dan tegangan geser itu semuanya memiliki arti. Kita untuk tegangan normal, artinya tegangan normal itu pasti arahnya adalah menekan beban, ya. Kalau tegangan geser artinya dia menggeser bebannya. Itu kan secara harfiah hampir mirip ya. Nah, tegangan tekan itu dia akan bernilai positif jika dia menekan. Tapi tegangan normal akan bernilai negatif jika arah panahnya dia menjauhi dari materialnya. Jadi ini adalah tegangan normalnya dia adalah bernilai negatif. Kalau dia punya suatu sampling tanah bentuknya seperti ini, ketika dia menekan, dia bentuknya adalah tegangan normalnya adalah bersifat positif. Berbeda dengan tegangan geser. Tegangan geser artinya adalah menggeser si sampling tanahnya ini. Jadi yang harus diperhatikan ini ada penamaan, ini tegangan X, ini ada tegangan Y. Sebenarnya ini penamaan saja sih. Terus habis itu ini di dalam satu tekanan normal pasti akan ada tegangan geser. Kalau bisa diamati baik pada komponen Y dan komponen X selalu ada nilai tegangan gesernya. Gitu ya. Nah, kalau sudah ada tegangan gesernya, berarti kita mengidentifikasi bagaimana tegangan geser yang bekerja pada masing-masing sisi bidangnya. Kalau pada sisi X yang ini, tegangan gesernya dia adalah bagaimana ini? Searah jarum jam ya. Kalau searah jarum jam, berarti dia nilainya adalah negatif. Tapi kalau dia sifatnya adalah berlawanan jarum jam pada komponen Y, dia nilainya adalah positif. Oke. Pada kriteria keruntuhan Moore-Coulomb ini, tujuannya itu selain kita bisa mengidentifikasi tadi, kita itu pengen tahu berapa sih tegangan maksimum yang terjadi sama tegangan minimum yang terjadi. Tegangan maksimum adalah tegangan di major principal stress, minimum adalah minor principal stress. Bagaimana mengidentifikasinya itu adalah salah satunya dapat menggunakan cara konstruksi lingkaran Moore dan dengan cara rumus ya. Nanti kalau di sini saya belum lengkap memberikan rumusnya, kalian bisa buka lagi bukunya di buku Brajadas Jilid 2 yang tentang kekuatan geser di lingkaran Moore. Saya di sini ingin berbagi bagaimana sih caranya membuat konstruksi lingkaran Moore. Kita ke sini ya. Ini lingkaran Moore yang pertama. Jadi, misalnya kita punya satu bidang bentuknya adalah seperti ini. Ini ngomong-ngomong adalah catatan kuliah saya dulu juga dari profesor saya sewaktu kuliah. Oke, dan ini begini ceritanya. Oke. Jadi ini taruhlah ada suatu bidang, ada komponen X yang menekan dan ada komponen Y juga yang di sini. Diketahui bahwa ada tegangan normal X-nya adalah 5, tegangan normal Y-nya adalah 15, geser pada XY-nya adalah 6 MPa. Kemudian, caranya bagaimana kita membuat konstruksi lingkaran Moore adalah menentukan titik 1 dan titik 2 dulu. Titik 1 dan titik 2 itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari bidang yang bekerja di dalam satu material ini. Berarti titik 1 dia adalah tegangan X dan tegangan geser pada X dan Y. Terus pada titik 2 dia adalah tegangan tegangan Y dan tegangan geser pada komponen X dan Y. Bagaimana cara mengisikannya? Seperti yang dijelaskan tadi.
Kita lihat sekarang, tegangan normal X dia nilainya dia menekan, berarti nilainya dia adalah positif. Tegangan geser XY-nya pada bidang X adalah dia kemana ini? Dia ternyata berlawanan arah jarum jam, berarti dia nilainya adalah positif. Kemudian tegangan Y dia juga menekan, maka dia nilainya adalah positif 15. Lalu kemudian gesernya dia adalah searah jarum jam sehingga nilai dia adalah min 6. Buat kurva sumbu garis X dan Y, komponen X dan Y. Komponen X itu adalah tegangan normalnya, tegangan geser adalah pada sumbu Y. Kalau sudah, letakkan sesuai dengan titiknya. Titik 1 dan titik 2. Kalau sudah, baru kemudian kita gabungkan dua garis ini. Kalau sudah digabungkan, baru tentukan titik tengahnya. Buat konstruksi lingkaran Mohr dari titik tengahnya ini sesuai dengan jari-jarinya. Oke, saya minum dulu ya. Oke, terus habis itu kalau udah selesai, lingkaran ini sudah jadi. Lingkaran itu adalah yang disebut dengan lingkaran Mohr. Oke, lalu kemudian berapa tegangan mayornya, berapa minornya, ya sudah kelihatan. Ini adalah tegangan mayornya dan ini adalah tegangan minornya. Ya, terus setelah itu yang kedua ada yang istilahnya namanya Paul method. Jadi itu tadi kan kalau kita bicara bahwa baik-baik saja ya, tidak ada gaya lagi yang bekerja pada material itu. Hanya kita ingin mencari mayor dan minor principal stress-nya. Tapi kalau kita pengen tahu tegangan normal sama tegangan geser normalnya itu berapa pada bidang yang bekerja, gitu, misalkan pada contoh yang di sini nih, kita bisa menggunakan cara Paul method. Jadi Paul method itu adalah tegangan yang bisa diidentifikasi menggunakan yang udah ada. Jadi kita harus tahu dulu nih dalam satu komponen material ini ada contoh, dua contoh ini ada komponen A sama komponen B. Gimana sih caranya bikin Paul method juga? Nah, saya mencoba untuk mengidentifikasi bagaimana caranya paling gampang untuk membuat dengan cara versinya Paul method. Paling gampang. Cara pertama, bagaimana kita membuat Paul methodnya adalah kita harus membuat lingkaran Mohr dulu. Stepnya juga sama seperti yang saya pernah jelaskan tadi, yaitu kita harus bisa menentukan titik 1 dan titik 2-nya. Gitu ya. Titik 1-nya itu berarti di sini adalah 5 dan 3. Berarti dia pada komponen X dan tegangan gesernya. Tekan dan dia adalah searah dari jarum jam, berarti dia minus 5 min 3. Titik 2-nya 15 dia menekan, berlawanan jarum jam 15,3. Ditarik garisnya, lalu kemudian dibuat lingkaran Mohr-nya. Sudah? Kemudian setelah itu bagaimana cara menggunakan titik Paul-nya? Oke, titik Paul itu dilihat dari ini titik 1 ya, tadi yang saya lihat. Ini adalah titik 2. Oke, titik Paul itu sebenarnya kalau kita punya konstruksi lingkaran Mohr, titik Paul itu ditarik dari titik 1. Kalau misalkan kita punya titik 1 di sini, kita punya titik 2 di sini. Titik Paul itu sebenarnya adalah pertemuan garis yang dibuat dari dua titik yang diketahui gaya normal dan tegangannya dan bertemu pada satu titik yang berada dalam konstruksi lingkaran Mohr. Jadi ini yang namanya titik Paul. Dia bertemu ini. Umpama kamu punya lingkaran Mohr, terus kamu menentukan titik Paul-nya itu gini, misalkan ini titik 1 sama salah misalnya ya. Kamu punya lingkaran Mohr, terus titik 1 dan titik 2-nya di sini gitu ya. Terus kamu membuat garis dulu gini. Terus kamu miring kayak gini, ini sudah titik Paul. Nah, tapi kalau kamu membuat garisnya itu ada 3 kali, misalkan di sini, itu kamu tarik garis ke bawah, terus dari sini tarik lagi garis ke atas, kamu tarik garis untuk menjadi ini Paul, bukan.
pull itu tadi yang seperti saya jelaskan, dari satu titik ditarik di dalam konstruksi lingkaran Moore-nya, dan kemudian garis yang kedua ditarik dari lingkaran Moore-nya. Sekarang kita lihat di sini, benar nggak ya teori yang saya buat tadi? Oke, ini titik 1 dan ini titik 2. Titik 1. Titik 1 itu yang kita lihat sekarang ada tegangan geser X-Y. Tegangan X-Y-nya itu apa? Dia vertikal ya, vertikal. Berarti dari titik 1 itu menarik garis yang vertikal. Jadi garis vertikalnya ke atas ini ya, bukan ke bawah. Kalau ke bawah kita tidak memotong lingkaran Moore, justru kita harus ke atas gitu ya. Terus titik 2 tegangan gesernya dia ada horizontal. Berarti dari titik 2 kita nggak narik garisnya ke sana dong, karena harus membuat titik pull, berarti harus tarik ke sini. Nah, jadi lihat tegangan gesernya. Kalau tegangan gesernya dia ke atas, tabrakan dengan lingkaran Moore-nya. Ini juga garisnya dia horizontal, berarti dia ditabrakkan dengan si lingkaran Moore-nya. Oke, kasus kedua. Kan sama ikut? Oke. Sini, ini dia bintang tamunya. Oke, yang kedua berarti kita punya kasus yang B ya, untuk menentukan tegangan normal dengan menggunakan pull method ya. Sama kayak tadi, kita harus menentukan mana titik 1 sama titik 2-nya. Bebas, nggak harus kayak saya gini, yang ini harus titik 1, yang ini harus titik 2, terserah kalian. Selama kalian bisa paham dengan langkah yang kalian buat sendiri, semuanya mengikuti step dari saya. Yang di sini kita punya titiknya adalah alfa dan beta. Berarti alfa dan beta. Alfanya adalah 3 karena dia adalah tekan sumbu X-nya, komen 3 karena dia ini adalah searah dari jarum jam. Benar ya? Terus yang titik beta ada 10 karena dia positif karena dia menekan, dan dia bentuknya adalah berlawanan arah jarum jam sehingga dia positif 3. Titik ini, alfa dan beta dihubungkan, ditarik garis, tentukan titik tengahnya, gambar konstruksi lingkaran Moore-nya dari titik tengah tersebut. Kalau sudah, lanjutnya apa? Lanjutnya kita ingin tahu berapa besarnya yang bekerja pada si kubus B, yaitu dengan cara si pull method. Gitu ya. Berarti kita lihat gaya geser yang bekerja kepada si alfa. Nih ya, alfa ini gesernya kayak gini, miring-miring gitu. Nah, kalau saya sih biasanya pakai penggaris, saya tempelin di sini gitu. Saya tarik ke dari garis miring ini. Saya tarik ke bawah untuk dibawa ke ini alfanya. Jadi dia miringnya ke sini. Kenapa kok nggak ke sini, Bu? Ya nggak bisa toh. Nanti nggak jadi miring. Karena kalau ke sini nanti kita ke sini keluar dari konstruksi lingkaran Moore-nya, dan itu tidak bisa. Kita harus berada di dalam konstruksi lingkaran Moore. Kalau miringnya masih di lingkaran Moore, masih membentuk lingkaran Moore, ya oke, lanjutkan. Terus kemudian di beta. Beta itu apa? Beta mana beta? Oh ini beta. Oke, beta itu dia miring juga kayak gini ya, miring. Nah oke, terus kamu tempelin penggaris, kamu transformasikan miringnya dia ini, miring garisnya itu dari titik betanya ini. Gitu ceritanya. Terus dari titik betanya ini kamu tarik lagi ke bawah. Nah ini adalah titik pull-nya, dan ini adalah besarnya tegangan normal dan tegangan geser yang bekerja berdasarkan dari si titik pull-nya. Gitu. Lagi ya, bener nggak ya teori yang saya kasih itu kayak bener apa salah gitu ya? Oke, hai. Jadi ini lanjutannya ya dari tadi yang untuk kekuatan geser. Jadi ini juga sama kasusnya kayak video-video yang tadi tuh ternyata share screen-nya nggak jalan. Jadi saya mulai lagi dari yang tadi ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan gimana caranya kita menentukan dengan cara si pull method gitu ya. Nah ada satu teori yang saya pakai sendiri gitu ya. Jadi tadi tuh ceritanya si kawan saya tuh pengen jadi kambing, tapi dia tuh malu-malu gitu, datang hilang tuh lihat ya. Oke. Jadi saya tadi tuh kan punya teori ya, gimana caranya menentukan titik pull dari si tegangan gesernya. Dan tadi saya bilang yuk kita lihat latihan satu lagi aja untuk memastikan bahwa emang benar bahwa itu bisa sih digunakan untuk analisis di titik pull. Kita coba lagi satu lagi aja. Oke. Sorry, salah. Nih.
Ini di sini. Oke, jadi ini adalah contoh lagi. Jadi misalkan kita punya contoh seperti ini. Contoh bahwa diketahui tegangan tanahnya bentuknya seperti ini. Yang ditanyakan apa? Tegangan utama mayor dan tegangan utama minor, lalu kemudian tegangan normal dan tegangan geser yang bekerja pada bidang EF. Nah, tegangan utama mayor sama tegangan utama minor itu kan bisa diidentifikasi dengan cara lingkaran Mohr, gitu ya. Terus kalau misalkan tegangan geser atau tegangan yang bekerja pada bidang EF itu bisa kita gunakan si titik pull. Jadi dalam satu soal ini menggambarkan lingkaran Mohr cukup satu kali aja udah cukup gitu ya. Tapi kalau misalkan kamu mau gambar dulu buat apa? Karena sebenarnya ini dalam satu bidang kok, dalam satu bidang lingkaran Mohr. Kita identifikasi dulu ya lingkaran Mohr-nya. Berarti tentukan titik 1 sama titik 2. Titik 1-nya mulai dari A, titik 2-nya mulai dari B. Titik 1-nya berarti 400 dia tekan, berarti dia nilainya adalah positif. Lalu kemudian ini tegangan gesernya dia adalah negatif karena dia searah dengan jarum jam. Kemudian pada titik B dia nilainya adalah tekan, lalu yang di sini adalah berlawanan, jadi dia nilainya adalah positif. Jadi titik A adalah 450 di sini, dan titik B adalah 150 di sini. Dari A dan B dihubungkan, dibagi 2, jari-jarinya dibuat lingkaran Mohr. Dapatlah tegangan utama mayor dan tegangan utama minor. Kalau kamu pakai rumus yang super ribet itu juga nggak apa-apa, sama aja. Kalaupun ada perbedaan ya beda sedikit-sedikit, oke. Misalkan tegangan ini adalah 400 sekian, kamu dalam itu juga 400 sekian, itu ya nggak ada masalah, kecuali pada saat kamu pakai rumus hasilnya itu 500, kamu pakai gambar itu 400, berarti ada yang kenapa di situ. Dua-duanya harus dianalisis. Jadi kalau kita melihat itu tingkat kesalahan, dua-duanya harus dievaluasi. Jangan sampai kita melakukan yang namanya justifikasi atau kesalahan itu tidak dari berbagai sumber, tapi dari berbagai sumber yang harusnya kita identifikasi. Terus kalau sudah, baru kemudian kita ingin menghitung si tegangan yang bekerja pada bidang EF. Caranya adalah dengan menggunakan si titik pull. Kita lihat di sini kan ada titik A sama titik B. Titik A tegangan gesernya adalah horizontal, tegangan B gaya gesernya adalah vertikal ya. Terus kita lihat lurus aja gitu kan, karena emang bidangnya kotak gitu ya. Terus dari A kita tariklah garis lurus horizontal. Terus dari B jangan tarik ke atas karena dia tidak ada perpotongan dengan lingkaran Mohr, tapi tarik ke bawah. Ingat titik pull itu bertemunya dua garis, jadi garis ini seret, ketemu. Nah ini titik pullnya. Oke. Terus kalau udah, baru kemudian dari titik pull itu, dari ini garis lurus dan garis tidurnya itu dibuat sudut yang menyerupai dari 30 derajat. Jadi diukur juga besarannya ada 30 derajat. Jadi dari 0, 90, terus ini 30-nya. Sudut datanya ini adalah sesuai dengan 30 derajatnya. Lalu dari titik yang sudah kamu tentukan 30 derajatnya itu ditariklah ke lingkaran Mohr sampai nabrak di konstruksi lingkaran Mohr. Di sanalah ketemu tegangan normal sama tegangan gesernya pada bidang yang bekerja tadi di X. Jadi ini adalah hati-hati kamu kalau melihat tegangan gesernya, jangan sampai sudutnya kayak gimana. Itu semua adalah contohnya. Nah kalau kayak gini, berarti kita punya dua garis ya nanti. Dua garis ya bener ya. Dua titik titik Y dan titik X, dan titik X dan titik Y. Berarti kamu gambar dulu, karena dia tekan, terus dia ini adalah searah jam, berarti dia positif. Terus yang di sini dia adalah berlawanan, maka ini adalah negatif, tegangan geser X ini. Ini lebih negatif. Dan kamu cara konstruksi lingkaran Mohr ya gambar. Berarti kalau yang bekerja pada sumbu X dia adalah vertikal, berarti nanti kalau kamu ketemu sumbu X-nya, ditarik vertikal menabrak di lingkaran Mohr-nya. Baru sumbu Y-nya juga lebih yang horizontal untuk ketemu di titik pull-nya, baru ditarik garis sesuai dengan bidangnya ini, dengan DI-nya. Itu lebih teliti sih sebenarnya dalam merencanakan di titik pull-nya. Jadi hati-hati kalau menggunakan titik pull itu perhatikan dengan benar 5 nota sudut, titiknya, garisnya, dan segala macam itu perlu untuk diperhatikan. Oke, segitu aja untuk pembahasan dari kekuatan geser, lingkaran Mohr, dan titik pull pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya, dan kalau misalkan masih ada pertanyaan, masih ada masukan, misalkan Bu bahas ini yuk,
Jadi sebenarnya ada beberapa yang kemarin membahas ke saya, Bu, tolong dibahas ini. Mohon maaf ya, saya belum sampai ke sana. Dan saya akan berusaha untuk memberikan materi sesuai dengan apa yang diminta di kolom komentar di beberapa video yang udah tayang. Terima kasih banyak udah menonton video saya. Terima kasih banyak udah subscribe. Tapi kalau misalkan ini masih mau di-share lagi, wah senang sekali. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak teman-teman semuanya udah nonton channel saya. Thank you for watching. Have a nice weekend all. Thank you.